kekudusanmu Bapa, peduliku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah. Saat ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dari lagi hidupku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa,
Kalau sumber kekuatan kami Tuhan, kalau sumber segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami mau Tuhan hanya terus menempel padamu Tuhan, melekat padamu saja Tuhan. Bikin Engkau yang hidup dalam kami dan kami hidup dalam Engkau senantiasa Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa tingginya. Sungguh Tuhan Kau duduk di tahta yang tertinggi. Tidak mustahil bagi Engkau Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau pencipta alam semesta Tuhan, kalau segala-galanya Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sama ya, mau turun ke bumi ini Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk mati dan kayu salib Tuhan, untuk membebaskan jiwa kami Tuhan. Kau membayar kami dengan mahal Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan pengorbanan-Mu dan kayu salib Yesus. Sungguh tidak dapat kami membayarnya Tuhan. Dan bahkan Tuhan Kau telah mengalahkan maut bagi kami Tuhan, sehingga maut tidak lagi punya kuasa di atas kami, dosa tidak punya lagi belenggu di atas kami Tuhan. Sebab kami telah sepenuhnya menjadi milik-Mu saja Tuhan Yesus. Kau telah membayar kami Tuhan, Kau telah membeli kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami takjub akan Kau Tuhan. Sungguh luar biasa karya-Mu Tuhan Yesus. Dan Allah yang sama juga yang menemani kami setiap hari Tuhan, yang selalu ada bagi kami. Setiap langkah kami tidak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Setiap nafas kami Tuhan tidak pernah Kau meninggalkan kami Yesus. Kau terus bersama dengan kami, ada bersama kami Tuhan, memberi kami kekuatan, memberikan kami jawaban Tuhan, memberikan kami harapan akan masa depan kami Tuhan. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa Kau yang Tuhan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berkumpul bersatu di tempat ini Tuhan, hanya satu tujuan kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau menjadi pusat ibadah kami Tuhan. Ini bukan tentang kami Tuhan, tentang about us Tuhan, it's all about you. Ini semua tentang Engkau Tuhan, tentang kemuliaan-Mu Tuhan, tentang pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Kau Yesus, haleluya. Biarlah Tuhan kami berjamaah Tuhan, setiap jemaat yang datang Tuhan, dari kiri ke kanan, depan ke belakang, semua tidak ada kelewatkan Tuhan. Pribadi lepas pribadi Kau sentuh hati Tuhan, Kau ubahkan, berikan Tuhan harapan baru, jawaban yang baru Tuhan, kekuatan yang baru kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan perseleksi-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkira Tuhan taruh firman-Mu dalam lidah bibir Tuhan, sehingga Tuhan setiap benih firman yang tabur tidak ada terbuang sia-sia, tapi semua dapat masuk dalam hati kami, masuk dalam telinga dan pikiran kami, menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan baru bagi kami. Haleluya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersatu hati, jika masih ada roh-roh jahat yang mau mengganggu jalan ibadah ini, kami sepakat di dalam nama Yesus, kami mengusir Engkau Tuhan di tempat ini. Kami berada di sini, kembali kemuliaan Tuhan saja yang ada di sini. Pergilah Engkau hai roh-roh jahat, pergilah Engkau hai roh yang mau mengganggu jalan ibadah ini. Semua pada kemuliaan Tuhan saja yang memenuhi ruangan ini, kemuliaan Tuhan Yesus saja yang ada dari sudut ke sudut memenuhi ruangan ini, memenuhi hati dan pikiran kami. Semua kemuliaan Tuhan Yesus saja yang dimuliakan di tempat ini. Hanya Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan di tempat ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa dan Kau yang layak Tuhan menerima pujian, hormat dan segalanya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sekarang kami siap untuk beribadah Tuhan. Pimpinlah ibadah kami Tuhan. Bertatalah, berkaryalah sebebas-bebas dalam ibadah kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, welcome to keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan dan hidup berjemaat. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya
supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di pengumuman atau bertanya kepada sekretariat untuk mengikuti share group yang ada, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri kita mari puji Tuhan. Kalau pada gini kangen berikan jabat tangan yang hangat. Katakan Tuhan Yesus baik, kasih surganya selalu ada bagi kita. Haleluya. Mari yang siap untuk memuji Tuhan. Dengan kita boleh mengatakan sama-sama. Mari katakan seperti ini. Haleluya. Siapa yang terutama dalam hidup kita? Nah, siapa yang terutama dalam hidup kita? Haleluya. Mari kita masuk hadirat dan dengan sukacita, dengan hati bersyukur dan dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari sama-sama masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk dengannya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes, kita percaya Dia hadir dalam pujian kita. Haleluya. Mereka masuk ke hadirat dengan hati bersyukur. Come together. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan ku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Kita sama-sama kau. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Yang sudah hadir di sini, kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan
tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Mari sama-sama. Jauh lebih indah dari nama yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu berharga di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah namamu selalu berada. Katakan kita sama-sama katakan namamu selalu ada di tempat. Yes Tuhan, hal yang terutama dalam hati kami Tuhan, di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku dimanapun ku berada tak akan berubah namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu Tuhan selalu berada di tempat pertama. Kemuliaan bagimu Yesus, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Sebab bersama Tuhan ada kekuatan, ada harapan. Sungguh indah hadirat Tuhan. Mari kita rasakan indahnya hadirat Tuhan tempat ini. Haleluya. Jesus. Sebab hanya dekat, kau sampai kami dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku.
kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita bagi berdiri sama-sama kita nyatakan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah di mana Engkau telah pimpin istirahat kami dengan baik. Terima kasih, kami percaya mengawali minggu yang baru ini kami bersama-sama datang ke rumah-Mu. Tiada lain karena hati kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan. Kami mau mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Bapak Ibu, mari kita ingat hal-hal spesifik pada minggu ini, di mana Tuhan telah memimpin hidup kita. Di dalam hati dan pikiran boleh diucapkan dengan mulut. Sebutkan 3 hal spesifik ketika kita bersyukur kepadanya saat ini. Dalam seminggu ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah pimpin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih, rasa syukur kami kepadamu tak habis-habisnya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan pada saat ini teduhkan hati kami, ya Roh Kudus melimpah di antara kami. Tuhan tolong ya Bapak, supaya kami boleh fokus kepada firman-Mu. Mengurapi Tuhan Pak Lexi yang sudah tiba di tempat ini dengan Ibu ya Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa akan berpesan, memberi urapan baru kepada pembicara, memberi urapan baru kepada kami semua, memberi semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin ya. Bapak Ibu silakan duduk ya. Tadi malam Pak Lexi, ini namanya mirip-mirip dengan Pak Fuksi ya. Jadi sama-sama C ya. Nah, Pak Fuksi marganya Fu, kalau Pak Lexi marganya Mu katanya ya. Dan beliau adalah gembala dari MDC Cirebon, disertai bersama dengan istri yaitu Ibu Foni. Silakan Bu Foni ya, berdiri ya, kita beri tepuk tangan ya. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita akan beri semangat ya untuk Pak Lexi menyampaikan pesannya. Oke, kita beri tepuk tangan ya. Silakan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ada yang tadi malam begadang, katanya Inggris menang ini. Jadi nanti semifinal Inggris lawan Argentina katanya. Jadi ada perang Malvinas. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kondisi iman kita saat ini? Apakah kita benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, atau kita hanya tahu tentang Yesus dalam hidup kita? Kalau kita mungkin seringkali kita tidak menyadari, tetapi kita hidup di zaman yang teknologi begitu canggih. Dulu kalau kita mau cari nama orang, mau menghubungi seseorang, kita harus membuka Yellow Pages, buku kuning itu ya, untuk kita mencari nomor telepon seseorang atau nama seseorang. Dan begitu sulit. Tetapi sekarang ini di HP kita mungkin kita punya nomor telepon banyak orang, mungkin ada 1000 nomor kontak. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengenal orang-orang yang ada di nomor kontak HP kita? Kebanyakan kita tidak kenal. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita mengenal Tuhan? Ataukah kita hanya tahu tentang Tuhan saja? Tahu tentang Yesus? Tahu Pak, itu Yesus yang disalibkan sama Pontius Pilatus. Tahu Pak, Yesus itu Yesus yang membuat mujizat 5 roti, 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tahu Pak, Yesus yang berjalan di atas air. Apakah kita hanya tahu, ataukah kita juga mengalami
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena itu sangat penting, pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu akan sangat menentukan apakah hidup kita sebagai orang Kristen ini kokoh atau rapuh. Karena hari-hari terakhir kita akan menghadapi banyak ujian, banyak tantangan yang akan menggoncang iman kita. Nah, di dalam Alkitab, Rasul Paulus khususnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Di pasal sebelumnya Rasul Paulus berbicara tentang karunia-karunia di dalam jemaat Korintus. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua karunia itu akan berlalu, semua karunia itu akan hilang. Dan tinggal ketiga hal ini yang akan tetap ada di dalam kehidupan kita sampai kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai kekekalan, yaitu yang pertama, iman, kasih, dan pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara ketiganya adalah kasih. Nah, apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita yakin bahwa tiga hal ini adalah tiga hal yang berkualitas dalam hidup kita? Apakah kita yakin bahwa kita punya iman yang kokoh? Apakah kita yakin bahwa kita punya pengharapan yang kokoh? Apakah Bapak Saudara dan saya masih mengasihi Tuhan sampai hari ini? Ataukah kita sedang melakukan semua rutinitas saja? Ibadah kita rutinitas, pelayanan kita rutinitas. Apakah masih ada kasih? Itu sebabnya kita bisa belajar dari pengalaman ketika Tuhan Yesus meminta Yohanes untuk menuliskan surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan salah satu jemaat yang dikirimi surat itu adalah Efesus. Jemaat Efesus itu jemaat yang melakukan banyak hal untuk Tuhan. Pelayanannya aktif. Mereka orang-orang yang adalah orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran. Tapi Tuhan mencela mereka. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau sudah jatuh terlalu dalam. Apa yang membuat jemaat Efesus yang begitu rajin, begitu luar biasa melayani Tuhan, tapi dicela oleh Tuhan bahwa mereka telah jatuh begitu dalam? Karena mereka telah kehilangan kasih yang semu. Nah, kita perlu mengecek hal ini. Nah, kalau kita datang ke dokter, dokter akan mengecek kesehatan kita dengan mengukur denyut nadi kita, jantung kita, melihat memeriksa jantung kita, memeriksa suhu tubuh kita, memeriksa tekanan darah kita. Nah, dari hal-hal ini yang diperiksa ini akan dokter akan menentukan kita sehat atau sakit. Nah, kalau secara rohani, indikatornya apa? Indikator apa yang akan dipakai untuk memeriksa kita imannya sehat apa enggak? Pengharapan kita kepada Tuhan sehat atau tidak? Kasih kita kepada Tuhan masih berdenyut atau sudah berhenti berdetak? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memeriksa tiga hal ini selalu di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita ibadah, tapi kita tidak, ternyata di dalam tanpa kita sadari kita sudah tidak percaya lagi. Kita beribadah, mungkin kita melayani, tetapi ternyata kita tidak lagi punya pengharapan kepada Tuhan. Kita beribadah, melayani Tuhan, tapi ternyata semuanya itu kita lakukan sebagai satu kewajiban saja, rutinitas. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan, sehingga kita melakukan semuanya ya ala kadarnya aja. Beribadah pun ada ala kadarnya. Karena itu pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar tentang satu tema, yaitu deeper in faith. Mari kita merenungkan, apakah kita punya iman yang semakin mendalam di dalam Kristus?
Ataukah iman kita ini iman yang dangkal? Iman kita mendalam ini iman yang mendalam karena kita mengenal siapa Yesus dalam hidup kita. Apakah iman kita yang mendalam ini adalah iman yang karena kita mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah iman yang kita miliki ini adalah iman yang dipengaruhi atau yang ditentukan oleh hal-hal yang dari luar? Oh, kalau saya dapat berkat, berarti iman saya sehat. Kalau hidup saya diberkati, dulunya naik sepeda, sekarang naik motor, atau dulunya naik motor, sekarang naik mobil, nah berarti iman saya sehat. Apakah kesehatan iman kita ditentukan oleh hal-hal yang dari luar itu? Kalau saya sakit, saya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan, berarti saya punya iman. Jadi iman yang harus kita miliki bukanlah iman yang ditentukan oleh hal-hal yang dari luar, tapi iman yang ditentukan oleh pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita akan belajar bagaimana supaya iman kita ini bertumbuh semakin dalam. Saya mengajak kita untuk memahami bahwa kunci iman yang teguh, iman yang semakin mendalam itu terletak kepada keakraban kita dengan Tuhan Yesus. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Jangan sampai kita hanya belajar tentang Tuhan atau belajar mengenal Tuhan itu pada saat ibadah hari Minggu saja. Itu sebabnya di gereja kita ada ibadah harian. Apakah kita melakukan ibadah harian itu dalam hidup kita atau tidak? Karena itu bicara tentang disiplin rohani dalam hidup kita. Tanpa disiplin rohani, kita tidak bisa mengharapkan iman kita bertumbuh, pengharapan kita semakin kokoh, kasih kita kepada Tuhan itu semakin dalam, tanpa adanya disiplin rohani. Salah satu disiplin rohani adalah ibadah seperti ini, doa secara pribadi, ibadah harian. Karena tanpa iman yang semakin mendalam dalam hidup ini, iman itu bisa goyah. Dan iman yang goyah adalah iman yang dangkal, iman yang hanya di permukaan, iman yang hanya tahu tentang Tuhan, iman yang hanya menyadari bahwa kalau saya diberkati Tuhan berarti Tuhan itu baik. Kalau saya nggak diberkati Tuhan, Tuhan tidak baik. Iman anak kecil, iman yang dangkal, iman kanak-kanak. Dan Tuhan tidak mau kita berhenti di iman kanak-kanak, tapi iman yang semakin bertumbuh. Kalau kita belajar tentang DK, itu ada 3 macam iman di buku DK. Semua sudah mengikuti DK? Sudah ya? Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Ada 3 jenis iman. Iman apa yang ada yang diajarkan di buku DK? Kita belajar tentang iman di buku kelas DK atau kemuritan itu di pelajaran yang pertama, pelajaran yang ke-3, dan pelajaran yang ke-7 atau 8 itu ya. Ada yang tahu? Iman yang pertama, iman yang apa? Iman yang menyelamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu iman yang pertama kali Tuhan taruhkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak semua orang tidak bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau dia tidak dikaruniai iman untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu iman yang dari Tuhan. Yang kedua yaitu iman kepada Tuhan dan janji firman-Nya yang kita pelajari di dalam pelajaran yang ketiga, iman kunci kemenangan. Nah, iman ini adalah iman yang
berespon terhadap iman yang pertama. Dan iman yang kedua ini iman yang dinamis, iman yang harus kita tumbuhkan melalui disiplin rohani yang kita lakukan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui ibadah kita, melalui pelayanan. Itu iman yang harus kita usahakan supaya itu bertumbuh. Dan iman yang ketiga yaitu iman sebagai karunia. Itu dari Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang bertumbuh ini. Dan itu sangat tergantung kepada keakraban kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menuliskan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sini Rasul Paulus membongkar tentang rahasia iman yang sejati. Iman yang sejati bukanlah soal seberapa banyak pelayanan yang kita lakukan, melainkan seberapa dalam keakraban relasi pribadi kita dengan Tuhan. Nah, keakraban inilah yang akan membuat iman kita itu tidak mudah goyah oleh apapun, bahkan oleh siapapun juga. Hari-hari ini kita berada di zaman teknologi, di mana orang memanfaatkan teknologi itu bisa untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif. Kalau Bapak Ibu Saudara buka YouTube hari-hari ini banyak sekali pengajaran. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya kedalaman iman, kita tidak punya pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan tuntunan Roh Kudus untuk kita memahaminya, maka kita akan membuka telinga kita bagi semua pengajaran yang ada saat ini. Dan saya mau beritahu bahwa tidak semua pengajaran yang ada di YouTube itu adalah pengajaran yang benar. Kita nggak punya filternya. Kalau kita tidak punya hubungan, kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau akrab dengan seseorang, kalau kita mau mengenal seseorang, kita harus akrab dengan orang tersebut. Sehingga ketika misalnya orang lain membicarakan tentang orang yang kita kenal itu hal-hal yang buruk, kita punya filter. Kenapa? Karena kita mengenal orang itu. Tapi kalau kita nggak kenal, orang lain memfitnah dia, ya kita juga, oh iya benar ya. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama dasar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita akan bersama-sama berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan, kami sangat terbatas ya Tuhan, di dalam pengertian kami, bahkan di dalam perasaan kami. Karena itu kami memohon Roh Kudus untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Karena Engkau sendiri ya Tuhan Yesus yang menjanjikan bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus kepada kami. Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup kami untuk memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, dan kami mengenal Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya firman-Mu hari ini membawa kami kepada pengertian dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apakah Bapak Saudara mau memiliki iman yang semakin mendalam? Bagaimana supaya kita bisa punya iman yang semakin mendalam? Apakah dengan kita banyak membaca Alkitab? Ya, itu harus. Pada awal saya mengenal Tuhan, karena saya dari latar belakang keluarga agamanya gado-gado. Satu kali saya coba lihat KTP papa saya lihat di KTP-nya agamanya Hindu.
Saya sampai tanya, apa pernah pergi ke pura? Di mana puranya? Tapi ditulisnya Hindu. Saya lihat KTP mama saya Katolik. Katolik tapi ya setiap kali cengbengan ya sembahyang, setiap kali Imlek sembahyang. Ini Katolik atau Konghucu, jadi gado-gado. Tahun 86 saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya baru umur sekitar 13 tahun. Dan saya dibaptis di salah satu gereja di Jakarta, Gereja Sidang Jemaat Kristus. Karena sebelumnya saya Katolik, tapi Katolik pun ya itu, nggak ngerti apa-apa. Dan ada seorang teman saya di sekolah, saya Tuhan izin, Tuhan, saya setelah melewati seluruh perjalanan itu baru saya mengerti bahwa Tuhan membawa saya untuk sampai kepada kondisi supaya saya bisa mengenal Tuhan. Karena memang sejak kecil waktu saya di kampung saya di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di daerah pelosok. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin lihat di peta ada namanya Besikama. Itu daerah kecamatan. Orang tua saya punya rumahnya dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa. Karena papa saya punya pohon kelapa, 3.000 pohon kelapa. Dan setiap kali pada masa panen saya akan bersama dengan pegawai papa saya harus memetik semua kelapa itu dan kemudian diolah menjadi kopra, minyak kelapa, kemudian dijual pada musim panas. Dan karena waktu itu saya umur 10 sampai dengan 8 tahun itu belum bersekolah. Karena kalau ke sekolah kerjaannya cuma ngumpulin kayu bakar untuk kepala sekolah. Jadi dan kerjaannya juga untuk nanamin, karena di sekolah itu ada kebun, nanamin jagung, nanamin kacang hijau. Jadi saya bilang ke orang tua saya, malas sekolah, ngapain sekolah? Nggak belajar. Ya belajar ini Ibu Budi. Ya selebihnya itu adalah kerja buat kepala sekolah, kerja buat sekolah. Dan saya berhenti sekolah itu karena satu kali karena orang tua saya punya kebun dan juga memelihara babi, memelihara sapi. Satu kali babi keluar dari kandang masuk ke kebun sekolah dan merusak semua tanaman itu, dan semua murid-murid sekolah teman-teman saya mengejar babi itu pakai tombak dan ditombak sampai mati. Dan saya ngambil keputusan nggak mau sekolah. Tapi dalam kondisi seperti itu, setiap kali ada jalan salib saya ikuti. Tapi saya nggak ngerti. Sampai satu kali saya duduk di depan rumah saya memandangnya ada 2 pohon kelapa yang tinggi. Apakah Tuhan seperti pohon kelapa ini? Jadi ada pencarian di dalam batin saya untuk mengenal Tuhan. Dan mungkin Tuhan menjawab doa saya itu, sehingga satu kali ada om saya di Jakarta tiba-tiba datang ke rumah orang tua saya, karena oma saya atau nenek saya juga tinggal di situ. Datang dan bertanya, membawa berita. Siapa? Tanya kepada papa saya, apakah ada anak kamu yang mau ikut saya ke Jakarta? Lalu papa saya ke rumah dan tanya, siapa yang mau ikut? Saya manggilnya Apak, jadi kokonya papa saya. Apak mau ngajak salah satu dari kalian mau ke Jakarta, siapa yang mau ikut? Nah, tanpa berpikir panjang, waktu itu saya langsung angkat tangan, saya mau. Dan yang lain gak ngangkat tangan. Jadi saya akhirnya langsung dibawa, naik ke motor trail, langsung dibawa ke rumah oma saya, langsung berangkat. Gak ada 1-2 hari lagi nginep, enggak, langsung berangkat.
Sampai akhirnya singkat cerita, sampai di Atambua, sampai di Kupang. Di Kupang baru saya nangis. Umur 10 tahun. Mau ngapain saya ikut om saya? Ikut apak ya? Akhirnya singkat cerita sampai di Jakarta. Di Jakarta baru berapa bulan saya dibawa oleh teman saya untuk datang ke gereja Sidang Jemaat Kristus. Dan di situ gerejanya Watchmeni, pengajarannya sangat kuat. Di situ diajarin tentang dasar-dasar kekristenan. Ada buku-buku, buklet-buklet kecil, dan saya diajarin situ. Sampai akhirnya saya dibaptis di situ. Saya ikut sekolah minggu. Selesai sekolah minggu saya ikut remaja. Ya usianya nggak cocok. Setelah itu saya pergi ke Jelambar, ikut lagi ibadah orang tua. Dan situlah saya mengenal Kristus. Sehingga ketika saya kembali pulang ke rumah orang tua saya tidak lagi masuk ke gereja Katolik. Karena saya merasa sudah nggak cocok. Dan selama 4 tahun SMP, 4 tahun, selama 4 tahun saya tidak pernah pergi ke gereja. Tapi ada kerinduan yang mendalam dalam hati saya untuk terus mengenal Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus yang menolong saya. Itu sebabnya kalau kita mau mendalam dalam iman kita, hal yang pertama yang harus kita sadari yaitu bahwa kita perlu dikuatkan oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, aku berdoa. Jadi Paulus berdoa buat jemaat di Efesus, supaya ia, yakni Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Roh Kudus mau menolong kita untuk supaya menguatkan iman kita, menguatkan roh manusia batiniah kita, manusia rohani kita. Kita nggak bisa memiliki kekuatan, kita nggak bisa mengenal siapa Tuhan, kita tidak bisa memiliki iman yang mendalam kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, kalau kita tidak membuka hati kita bagi Roh Kudus, atau kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita. Kita perlu Roh Kudus. Pada saat kita berdoa secara pribadi, pada saat kita menyembah Tuhan, pakai bahasa roh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena tuh Paulus mengatakan bahwa aku berdoa dengan akal budiku, tetapi aku juga berdoa dengan rohku. Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengenal siapakah Yesus itu dalam hidup kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar tahu siapakah Yesus, tetapi kita mengalami Yesus dalam hidup kita. Itu yang akan membuat iman kita bertumbuh. Jadi kita harus memahami bahwa fokus yang pertama yang harus kita kejar adalah bukan hal-hal yang dari luar, bukan bagaimana kita langsung, ya nggak ada yang salah. Terlibat pelayanan, nggak ada yang salah. Kita melakukan banyak hal yang dari luar, yang bersifat eksternal, itu tidak ada yang salah. Berdoa supaya diberkati, nggak ada yang salah. Tetapi fokusnya bukan itu. Bukan itu yang membuat kita punya kedalaman iman. Tetapi pengenalan kita akan Tuhan. Kita perlu meminta Roh Kudus untuk menguatkan batin kita setiap hari, mengenal siapakah Yesus, sehingga kita tidak mudah goyah ketika kita menghadapi badai, masalah, ujian dalam hidup kita. Setelah Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk menghadapi badai. Sehingga suatu ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya menyeberang danau Galilea untuk melayani orang Gerasa. Di tengah laut, di tengah danau itu mereka menghadapi badai. Dan Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk menghadapi itu semua, supaya melihat reaksi mereka seperti apa. Apakah mereka nangkap apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Tuhan Yesus sengaja tidur di buritan kapal. Dan ketika badai datang, apa reaksi mereka? Ya, itu reaksi kebanyakan kita. Tuhan, Engkau tidak peduli, kita binasa.
Ikut Tuhan kok ada banyak masalah. Kami ikut Tuhan kok ada badai. Sampai akhirnya mereka bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus mendudukkan badai itu. Setelah itu Tuhan Yesus berurusan dengan mereka. Di mana imanmu? Mengapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu kehilangan iman? Kalau kita tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita tidak memiliki pengenalan akan siapakah Yesus dalam hidup kita, pada saat kita menghadapi badai, kita akan menjadi goyah, putus asa, rapuh iman kita. Nah, berapa banyak orang Kristen yang mengalami kondisi seperti ini? Oleh karena tidak mengenal Tuhan, oleh karena jangkar imannya itu tidak dalam, tapi dangkal. Tuhan mau supaya kita mengenal. Jadi ada iman yang dangkal itu adalah iman yang fokus pada hal-hal yang dari luar saja. Bapak Ibu, sekarang banyak gereja-gereja yang wah luar biasa ya. Ya, kita bersyukur untuk semuanya itu. Tetapi saya mau beritahu bahwa gedung gereja yang megah, fasilitas gereja yang luar biasa, itu tidak menentukan, tidak ada hubungannya dengan iman dari jemaat. Tidak ada hubungannya. Karena iman kita dalam atau tidak itu sangat tergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan semua hal-hal yang dari luar, fasilitas yang kita mungkin bisa punya. Iman yang dangkal itu, ya Yesus hanya berkunjung, hanya singgah. Ibarat hati kita ini hanya jadi seperti losmen atau hotel. Yesus itu hanya turis, umpan hari Minggu, Senin sampai Sabtu, Yesus gak ada di dalam hati kita. Nah, iman yang mendalam adalah iman yang fokus kepada apa yang dalam hidup kita, karakter kita, manusia batiniah kita, ketenangan dalam hati kita. Karena itu Tuhan Yesus memberikan undangan kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu secara fisik atau secara mental? Secara mental. Marilah kepadaku semua kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan menawarkan hal ini kepada kita. Pertanyaannya, kita datang kepada Tuhan sama seperti 5.000 orang itu datang hanya untuk cari berkat. Oh, kok nggak ada makanan? Nah, setelah diberi makan 5.000, setelah diberi makan 5 roti dan 2 ikan, besoknya mereka cari Tuhan lagi kan? Tuhan Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu telah makan dan kenyang. Tapi carilah kerajaan Allah, carilah makanan yang untuk hidup yang kekal, yaitu pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah roti dari surga, roti hidup. Itu yang ditemukan oleh perempuan Samaria yang bertahun-tahun dia mengalami kekosongan dalam batinnya. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus dan Tuhan Yesus berkata, akulah air hidup, dan dia menemukan air hidup itu, hatinya, batinnya terisi. Dan batin yang terisi itu kemudian dia menjadi saluran bagi satu kota Sikar. Sehingga satu kota Sikar itu datang meminta supaya mereka bertemu dengan Yesus. Dan mereka mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi kami percaya karena kami sendiri melihat dia, mengalami dia. Jadi jangan hanya sekedar ibadah untuk sebagai satu rutinitas, tapi beribadahlah sampai Bapak Ibu Saudara dan saya, kita mengenal siapakah Yesus itu dalam hidup kita. Dan kita hanya akan bertumbuh dalam iman yang mendalam kalau Yesus itu tinggal dalam hati kita.
bukan sebagai penyewa, bukan sebagai tamu yang singgah, tetapi sebagai owner, sebagai pemilik dari hati kita. Sehingga Tuhan bisa membereskan apa yang perlu dibereskan. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai tamu, sebagai tuan rumah dalam hidup kita, maka kita harus menyerahkan semua kuncinya kepada Tuhan. Semua ruangan dalam hati kita yang mungkin kita tutupi, mari kita izinkan kepada Tuhan supaya Tuhan membukanya. Kalau ada hal-hal yang yang kotor dalam satu ruangan, izinkan Tuhan untuk membereskannya, supaya hidup kita menjadi bersih, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan kondisi seperti ini akan membuat kita memiliki ketenangan di dalam jiwa, dan kita tidak akan mudah goyah ketika kita menghadapi badai. Hal yang kedua, supaya kita bisa memiliki iman yang mendalam, yaitu Kristus harus tinggal menetap dalam hati kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17b. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Diam di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sebagai tamu. Artinya kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam gereja kita ada satu filosofi yang disebut sebagai the Lordship of Jesus Christ. Apakah Yesus benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita, ataukah dia hanya satpam atau hanya tamu? Nah, ini akan sangat menentukan arah hidup kita ke depan. Jadi kita perlu mengizinkan Yesus untuk tinggal dan menetap dalam hidup kita. Jadi Yesus itu harus menjadi tuan rumah, bukan tamu. Kita bisa memeriksa kehidupan kita, area-area dalam hidup kita, atau ruangan-ruangan mana dalam hidup kita yang kita belum berikan kepada Tuhan, yang kita tidak izinkan Tuhan untuk intervensi atau mengatur kehidupan kita. Kalau ada, maka hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, aku buka ruangan yang selama ini aku tutup, dan aku mau Engkau membereskannya, memulihkan, supaya hidup kita boleh berkenan kepadanya. Dan kuncinya adalah kita harus menyerahkan seluruh kunci ruangan itu kepada Tuhan. Selama kita masih pegang kunci itu, ya kita akan terus seperti itu. Dan itu mari kita izinkan Tuhan yang membereskan kehidupan kita. Ada pintu-pintu yang mungkin tertutup, yang kita perlu kasih kunci kepada Tuhan supaya Tuhan membukanya dan membereskan. Karena ada istilah begini, dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Apakah kita bersedia membuka pintu hati kita bagi Tuhan, untuk supaya Tuhan membereskan apa yang ada dalam hati kita. Waktu di Bali saya melayani satu pasangan muda yang mengikuti bimbingan pranikah, dan saya lihat awalnya luar biasa, mesra sekali. Si calon suami kalau nganter istrinya datang konseling, saya selalu perhatikan nganter mereka sampai keluar dari gereja. Motornya kejemur di luar panas, dia dinginin dulu, tunggu dulu saya dinginin, baru istrinya naik. Tapi saya kaget karena setelah mereka menikah dan setelah punya anak, istrinya telepon, "Pak, saya dipukul suami saya." Dia dipukulnya sampai babak belur, gara-gara anaknya itu gak boleh jatuh. Anaknya jatuh, istrinya dipukul, karena saking sayangnya kepada anaknya. Kalau saya panggil, saya bilang, ini ada sesuatu yang gak beres ini. Saya langsung tanya ke yang suaminya tentang hubungannya dengan papanya. Apakah kamu punya di masa lalu, waktu di masa kecil, punya hubungan yang tidak baik dengan papamu? Wah, langsung dia bereaksi, "Jangan sebut nama papa saya, Pak. Saya benci sekali sama papa saya." "Oh, kenapa?" Ya, ternyata papanya waktu dia masih kecil, dia melihat papanya mukul mamanya. Dan dia janji dalam hatinya, "Satu saat saya akan bunuh papa saya."
Jadi ada kebencian, ada dendam, ada kepahitan yang mendalam dalam hatinya. Dan itu tidak pernah dibereskan. Sehingga saya bertanya kepada dia, apakah kamu mau bereskan luka yang ada di dalam hatimu terhadap papamu? Ya, dia jawab, ya ntar Pak, saya belum siap. Ya, saya bilang, inilah akar dari masalah keluargamu. Sampai kamu bisa mukul istrimu seperti itu. Terakhir, dengar lagi, istrinya telepon, Pak, saya dipukul lagi Pak. Dipukulnya pakai gagang senapan. Jadi dia punya senapan di ini, bahaya juga. Jadi saya langsung ke rumah, ambil senapannya, saya bawa ke kantor polisi. Kalau saya taruh di rumah saya kan nanti dia datang ke rumah saya untuk ngambil. Jadi saya bawa ke kantor polisi. Kalau dia mau ngambil, ya ngambil aja kantor polisi. Singkat cerita, akhirnya istrinya melarikan diri dari rumah dan tidak memberitahu kemana dia pergi. Waktu saya sudah pindah ke Bandung, tiba-tiba dia muncul di Bandung. Ah, masih kenal saya? Oh iya, namanya Norris. Oh iya, di mana kamu sekarang? Ya Pak, saya luntang-lantung Pak, cari Yeyen istri saya sama anak saya. Ya kamu tanya saya nggak tahu di mana. Tuhan mau membereskan luka yang ada dalam hati kita. Mungkin terhadap orang tua kita, jangan anggap remeh tentang luka yang kecil. Kalau itu tidak dibereskan, itu akan mempengaruhi hidup kita. Dan itu hal yang ketiga, untuk supaya kita punya iman yang mendalam, deeper in faith. Yang ketiga yaitu berakar dan berdasar di dalam kasih. Di ayat yang ke-7b dikatakan, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu akan menopang kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan, pengenalan kita akan kasih Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, itu yang akan membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang sudah diterima oleh Tuhan tanpa syarat. Karena itu waktu Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus datang mendatangi Petrus dan bertanya secara pribadi dengan Petrus yang sebelumnya mengatakan, semua yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan tetap bersama dengan engkau. Tapi akhirnya dia yang menyangkal Yesus kan. Setelah dia menyangkal Yesus, Tuhan Yesus datang bertanya kepada dia, Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya sampai 3 kali. Untuk supaya Petrus meyakinkan dirinya sendiri, apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, iman kita akan kuat kalau kita punya kasih yang, kita punya dasar, kita membangun semua itu di atas dasar kasih. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Karena kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula itu, seperti Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus, kamu telah jatuh begitu dalam. Tanyakan kepada diri kita, apakah saat ini kita masih mengasihi Tuhan? Kalau kita melayani Tuhan, kan, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita beribadah, apakah kita mengasihi Tuhan? Ataukah hal yang lain? Kita bisa belajar dari kasih yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-13 dari 1 Korintus. Kasih, definisi tentang kasih. Karena itu mari kita mengubah cara kita membangun iman kita, Bapak Ibu. Jadi bukan membangun dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Bukan mengandalkan suasana gereja yang ramai, fokus mencari berkat lahiriah, dan hasilnya kita memiliki iman di permukaan, iman yang dangkal, yang rapuh. Tapi marilah kita membangun iman kita dari dalam keluar, sehingga kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, menyerahkan secara total seluruh kendali, kunci
hidup kita kepada Yesus, supaya Yesus yang mengatasi dan mengatur semuanya. Dan hasilnya kita akan memiliki batin yang kuat, iman yang kuat. Kita akan berakar dan pada akhirnya kita akan berbuah lebat. Amin. Siapa mau hidupnya berbuah dan memuliakan Tuhan, perhatikan iman kita. Perhatikan pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan dan kasih yang kita miliki saat ini kepada Tuhan. Apakah itu masih ada ataukah sudah hilang, ataukah sudah luntur? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang para pengibar, kita naikkan pujian ini. Tinggal menetap, bukan hanya sekedar singgah ya Tuhan.
Dan kami mau buka hati kami ya Tuhan, supaya kasih-Mu membuat iman kami itu semakin memiliki akar yang kuat, sehingga kami tidak mudah digoyahkan di tengah-tengah badai kehidupan yang mungkin kami akan hadapi. Firman-Mu telah disampaikan, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara bagi setiap jemaat-Mu, sehingga setiap kami sungguh-sungguh membangun iman kami, mengizinkan Roh Kudus untuk menolong kami memiliki iman yang teguh. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum saya turun, saya mau ngasih pertanyaan ini, mau bagi bukunya Pak Fuksi. Pertanyaan yang gampang aja ya. Siapakah manusia yang usianya paling tua? Ada yang tahu manusia yang paling tua namanya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Usianya 969. Siapa? Abraham? Bukan, Abraham 175. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Hah? Oh, ABC, oke. A-nya Adam, B-nya Nuh, C-nya Metusalah. Oh, Metusalah ya. Ini bukunya dapatannya buku, oke. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih buat Pastor Lexi Bu yang telah memberitakan firman Tuhan yang pasti telah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan mengurapi pelayanan Pastor Lexi dan keluarga dimanapun berada. Baik, pada pagi hari ini saya ingin menyambut jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Jika tidak keberatan, boleh untuk mengangkat tangannya. Kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang di tempat ini, nanti setelah selesai ibadah diharapkan jangan pulang dulu, tapi mari kita bersama-sama dengan tema hospitality kami. Baik, saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberikan persembahan, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yes, haleluya. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia di kursi masing-masing, atau bisa juga dengan men-scan QR code yang ada di depan kursi masing-masing. Baik, sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu selama seminggu ini. Tuhan sudah sertai kami. Sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan. Kau Allah yang memberkati setiap persembahan kami, ya Bapa, biar setiap persembahan yang kami berikan bisa memperlebar kerajaan-Mu dan menjadi berkat juga ya Bapa. Tuhan juga yang akan melimpahkan setiap berkat-berkat-Mu pada setiap tangan yang memberi berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
mendengarkan beberapa pengumuman berikut ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Bambang Irawan dari Gereja Pantai Kosta Karismatika di Indonesia, Jakarta. Ibadah diadakan setiap Sabtu jam 5 sore dan Minggu jam setengah 7 pagi dan jam 9 pagi di MDC Bogor. Setiap ibadah onsite kita juga sertai dengan ibadah anak MDC Kids. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus semangat beribadah raya di gereja. Kegiatan doa kita selama seminggu ke depan dapat Bapak Ibu saksikan pada layar berikut. Doa Fajar selalu diadakan setiap Senin pagi jam setengah 6 pagi melalui Zoom. Doa Rabu online diadakan setiap Rabu malam jam setengah 7 malam melalui Zoom. Doa puasa jemaat bulan Juli akan diadakan pada hari Sabtu 18 Juli 2026 jam 2 siang di MDC Bogor. Segenap pelayan wajib menghadiri doa puasa ini. Melalui kesan kita belajar mengenal satu dengan yang lain lebih dekat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti kesan, ayo segera tergabung dan mencari hari kesan yang sesuai dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesan gabungan bagi para kesan di bawah koordinator Ibu Mimi Santosa dan Ibu Agnes Herlina akan diadakan Jumat 7 Agustus 2026 jam setengah 7 malam di MDC Bogor. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun akan diadakan hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 9 pagi di MDC Bogor. Silakan mendaftar melalui pemimpin kesan atau sekretariat. Kuota terbatas bagi 50 orang peserta dan terbuka untuk umum. Tersedia dokter bagi Bapak Ibu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ayo Bapak Ibu segera mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis ini. Segera dibuka kelas pemuridan dasar kekristenan atau DK mulai tanggal 2 Agustus 2026 setiap hari Minggu jam 11 siang di MDC Bogor. Pendaftaran terakhir tanggal 1 Agustus 2026 melalui sekretariat. Ayo kita ajak dan daftarkan kerabat kita yang belum mengikuti kelas TK ini. Fondasi yang kuat membuat kita tetap berdiri teguh di tengah kehidupan ini. Akan dilaksanakan ibadah gabungan Teens and Youth dengan tema Deep Over Hype pada tanggal 26 Juli 2026 pukul 1 siang. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki putra-putri dengan umur teens dan youth untuk mengikuti ibadah gabungan ini. Sekian pengumuman hari ini, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Yanti Suciwawati. Pertama kali saya mengenal MDC Bogor saat mengikuti Amal Kos 4 tahun 2017. Mulanya saya belum percaya dengan Tuhan Yesus dan saya masih memegang kepercayaan mama saya menyembah patung-patung, dan saya sempat berkata, coba tunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Sebelum saya mengenal Yesus, hidup saya kacau sekali, tidak tenang, banyak kekhawatiran, ketakutan, lelah, sampai sempat saya ingin mengakhiri hidup saya. Awal tahun 2026 saya mengikuti kelas DK. Di situ banyak pelajaran yang saya dapat dan fondasi kehidupan yang benar dalam Yesus. Pelajaran DK yang paling berkesan menurut saya adalah pelajaran bab 7 tentang baptisan Roh Kudus, dan yang sangat saya terharu sekali dan saya sampai menangis saat saya mengikuti pelajaran baptisan Roh Kudus. Di situ Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada saya. Saya melihat cahaya terang, dia berjubah putih, dan dia menampakkan dirinya kepada saya dan menatap saya dengan tersenyum. Setelah saya mengikuti Yesus, banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Di dalam setiap kesulitan, Tuhan memberi jalan keluar dan menolong di waktu yang tepat. Dan di tengah kondisi rumah tangga saya yang tidak mudah, Tuhan memberi saya ketenangan dan kekuatan iman. Saya memutuskan dibaptis. Di situ saya merasakan kelegaan, mempunyai tujuan hidup, dan mempunyai kehidupan yang kekal. Sejak saat itu, saya yakin Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah saya, dan saya mengikuti kehendaknya Tuhan. Maka dari itu, saya mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung di kelas DK, ayo segera mendaftar di DK kelas selanjutnya. Pasti ada suatu hal yang baik yang Tuhan berikan di kelas DK ini. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu pengumuman dasar kekristenan. Sudah ada sekitar 10 orang yang mendaftar. Saudara nanti bisa bawa teman-teman yang lain untuk mendaftar ya. Di sini Ibu Yantinya ada tuh tadi sebagai asyir ya. Kalau cerita yang nyatanya lebih seru lagi ya, itu karena rekaman ya. Jadi
lebih seru lagi bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian juga untuk yang pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, saudara masih ada kuota untuk mencapai 50 ya, dan disediakan 2 dokter ya, juga dengan obat-obatan ya, dan ada hasil labnya ya. Jadi itu semua teman-teman kita dari Jakarta ya yang diberikan gratis untuk gereja kita. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan tadi Pak Lexi sudah menyampaikan tentang iman yang semakin mendalam ya. Saya rasa itu Tuhan yang terus menuntun kita ya. Karena di minggu pertama Pastor Saron dan bulan ini kita temanya adalah pertumbuhan rohani. Di minggu pertama Pastor Saron menyampaikan tentang aman di dalam kedaulatan Tuhan ya. Di mana Tuhan itu menciptakan, tapi itu juga ada artinya yang mendalam ya. Bahkan rohnya melayang-layang supaya kita semua tetap percaya hidup kita dikontrol olehnya, tidak lepas dari matanya. Kemudian di doa Rabu Onsite kemarin Tuhan juga menanamkan satu pesan di dalam hati saya, yaitu bahwa orang yang lebih dari pemenang itu bukan yang doanya selalu dijawab, bukan yang secara fisik dia mengalami peningkatan semua fasilitas, tapi lebih dari pemenang adalah yang mempertahankan imannya, yang imannya makin bertumbuh walaupun ada badai kesukaran di dalam hidupnya. Itu sebenarnya perkataan lebih dari pemenang, karena selama ini kita dicekoki pada masa-masa teori kemakmuran, yaitu lebih dari pemenang itu semua doa kita harus dijawab, semua kita harus mengalami kenaikan finansial dan sebagainya. Nah ternyata lebih dalam dari itu artinya. Dan yang ketiga hari ini kita belajar ya, tadi pertama supaya iman kita bertambah dalam, dikuatkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Kristus tinggal menetap. Dan yang ketiga tadi berdasarkan kepada kasih ya. Saudara sharingkan di kesan masing-masing, saya yakin kita semua semakin diperkuat. Terima kasih untuk Pak Lexi dan Ibu Foni ya yang sudah menjadi berkat bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu luar biasa Tuhan. Kau menuntun hidup kami lebih mengenal Engkau lebih dalam, tidak tergoyahkan oleh apapun. Aku percaya Tuhan, Kau Allah yang sangat baik. Bahkan aku melihat Engkau banyak mengirimkan jiwa-jiwa yang memerlukan Engkau, jiwa-jiwa yang tadinya tidak mengenal Kristus di dalam deka yang akan datang ini juga Tuhan. Aku percaya ada terus Tuhan hal-hal yang baru di mana namamu semakin ditinggikan. Tuhan memberkati Pak Lexi dan keluarga dimanapun berada, menjadi berkat bagi kota Cirebon dan sekitarnya. Tuhan berkati pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat semua kami yang ada di tempat ini, keluarga kami, orang tua, suami istri, anak cucu menantu. Tuhan biar seminggu ini kami berjalan terus di dalam iman yang semakin mendalam. Usaha-usaha kami diberkati ya Bapa, pekerjaan kami diberkati sehingga kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Orang yang sudah memberi janji iman diberkati lebih lagi sehingga kami bisa merealisasikan janji iman kami untuk pembangunan Ebenezer. Demikian juga ya Bapa, setiap kami dilindungi dari segala bahaya, dari segala bencana dan orang-orang jahat. Tuhan menyertai kemanapun langkah kami pergi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan hamba berdoa pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari pagi ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Perayaan ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.